Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah. Kami sekarang sedang berada di studio 2 Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimangis Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara dialog di bawah renungan naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas, juga Ustaz Hamzah Alatas. Di sini juga hadir tamu kita Habib Abdullah dan juga Ustaz Mahdi. Alhamdulillah sudah di sini. Juga ada Suci dan Maria dan tentu saja Ondi Saputra yang memegang kamera. Kita akan mengambil tema ibadah apa saja yang sebaiknya kita lakukan baik siang maupun malam di bulan Ramadan ini. Semoga agar kita mendapat ibadah yang maksimal. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah bersabar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ibadah-ibadah apa saja yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan ini baik siang maupun malam. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husein. Kepada Ustaz Husein. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, itu pula Ustadz Muhammad Kresna Ondi, Sayyid Abdullah Mahdi. Ada juga akhwat kita yang sedang magang, kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita fahami bersama, bahwa ibadah siam yang Allah wajibkan dan waktu yang Allah tentukan bagi ibadah siam adalah bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. Ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya Ramadan berhubungan dengan Al-Quran. Bulan yang tadinya hanya merupakan bulan yang sepele atau dianggap sepele oleh bangsa Arab menjadi Sayyid Ash-Shuhur, bulan yang paling utama. Karena turunnya Al-Quran, begitu pula malam turunnya Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin
melalui ibadah siam dengan menahan lapar, haus, ya, juga menahan syahwat kita terhadap pasangan kita yang Allah halalkan, agar kita betul-betul terhubung dengan Al-Quran, baik secara lahir maupun secara batin. Karena Al-Quran merupakan cahaya bagi orang yang beriman yang akan menerangi kalbunya. Juga syifa yang akan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang terdapat dalam jiwa mereka. Juga merupakan petunjuk dan furqan, agar kita tidak mengalami kebingungan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian pula menunjukkan jalan kita kemana kita akan pergi. Menerangkan kepada kita dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, bagaimana cara hidup yang benar, kemudian kita diantarkan menuju hari akhir di mana manusia semua akan dikumpulkan dan dihisab semua amal mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, orang-orang yang mengikuti dengan setia petunjuk Al-Quran, berarti orang yang berada dalam bimbingan dan petunjuk Allah. Dalam satu riwayat, diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir Ibnu Ali Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Ibni Abi Thalib. Beliau mengatakan, Al-Quran huwa syafi'ul musyaffa. Quran merupakan pembela yang akan diterima pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang meletakkan Quran di depan, bukan dia menempatkan diri di depan lalu Al-Quran mengikuti kemauan dia, hawa nafsu dia, tapi dia meletakkan Quran di depan dan dia mempelajari Al-Quran, memahaminya, lalu jalan hidupnya disesuaikan dengan petunjuk Al-Quran, bukan Al-Quran yang disesuaikan penafsirannya dengan hawa nafsunya. Jadi yang meletakkan Al-Quran di depan sebagai imam, Quran akan mengantarkan dirinya menuju surga. Tapi waman ja'alahu khalfahu qadahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di belakang dan dia di depan, walaupun dia mengaku kami pengikut Al-Quran, maka Quran akan jerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Oleh karena itu dalam surat Yunus Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman. Karena Al-Quran berbicara kepada semua umat manusia, mengajak mereka untuk merenungkan dan mempelajari kebenaran Al-Quran. Telah datang kepada kalian dari Rabbikum, Tuhan yang menciptakan kalian, yang merawat kalian, hingga kini dia terus merawat, memelihara kalian. Mau'idhatum min Rabbikum, telah datang nasihat-nasihat, petuah dari Tuhan kalian. Wahudan wa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bukan hanya sebagai bimbingan, petunjuk dan nasihat, juga syifa. Quran ini berfungsi sebagai penyembuh, bukan hanya obat. Karena banyak obat tidak menyembuhkan, malah menimbulkan efek samping yang banyak. Tapi kalau Quran bebas dari efek samping. Karena ini langsung berasal dari racikan Allah. Wa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dia wa syifa'un lima fis sudur, dan dia merupakan syifa bagi berbagai macam penyakit yang terdapat dalam dada dan jiwa manusia. Selagi jiwa manusia dipenuhi penyakit, maka dia akan terhalang untuk menerima petunjuk. Contohnya kesombongan, kedengkian, kebanggaan diri. Ini penyakit-penyakit hati yang bisa menghalangi seorang untuk menerima kebenaran. Bahkan yang sudah tahu kebenaran, seperti iblis. Tadinya dia beribadah bersama para malaikat. Dalam riwayat ribuan tahun beribadah kepada Allah. Tapi karena kesombongannya,
menjadi hijab antara dia dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perlakukan iblis yang berasal dari bangsa jin seperti ini, Allah juga akan perlakukan dengan perlakuan yang sama manusia-manusia yang serupa dengan iblis. Oleh karena itu Quran pertama-tama ya, dengan nasihat bimbingannya berupaya untuk membersihkan dan menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Kemudian wahudan warahmatun lil mu'minin, dan dia petunjuk. Setelah disembuhkan jiwanya, dibersihkan hatinya, dan turun rahmat bagaikan air yang menyirami tanah-tanah tersebut. Setelah dibajak dibersihkan, wahudan warahmatun lil mu'minin, dia akan menjadi petunjuk dan rahmat. Karena kalau petunjuk gersang, kalau petunjuk kering, hanya otak, akal kita yang tercerahkan, tapi hati kita. Tapi dia hudan, petunjuk dan rahmah. Di mana orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran hatinya lembut, indah, ya, menarik, sampai air mukanya pun terlihat beda. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan syifa, penyembuh, bukan hanya obat, penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Terus sebagian orang mengatakan, kami tidak percaya kalau Quran sebagai apa? Ya, sebagai penyembuh. Karena banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz ya, yang hafal Quran, tapi penuh dengan penyakit hati. Fahami ya akhi, yang tidak memahami maksud ayat ini. Allah janjikan Quran sebagai syifa bagi siapa? Bagi yang beriman. Kalau tidak memenuhi syarat keimanan, dia tidak akan sama sekali apa? Mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan dilihat dari banyaknya pengetahuan, dari Quran yang dihafal. Terkadang orang awam sederhana yang hanya menghafal beberapa saat menerima hidayah Al-Quran karena jiwanya penuh keimanan. Sedangkan yang diberikan ilmu kehidupan dengan kesombongan, keangkuhan mereka, apalagi menggunakan ilmu untuk tujuan dunianya, Allah haramkan dari hidayah Allah dan rahmatnya. Nah, dalam surat Yunus dilanjutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, itu Al-Quran yang Allah turunkan, yang membawa rahmat, karunia, petunjuk, syifa. Katakan dengan karunia Allah yang Allah turunkan ini, dan rahmatnya, seharusnya mereka sambut dengan sukaria dan penuh kebahagiaan. Huwa khairum mimma yajma'un. Quran ini lebih baik dari segala apa yang dikumpulkan oleh manusia. Sayang, sungguh sayang, manusia sekarang yang mengaku beriman, mengaku orang Islam, ternyata lebih mengutamakan riwayat-riwayat dan pendapat manusia dari kitab Allah. Bahkan mereka mengatakan Quran tidak perlu lagi dikaji, cukup pendapat para ulama. Padahal ulama memetik dari Al-Quran, dipakai untuk kebutuhan zamannya. Belum tentu apa yang mereka petik untuk zaman mereka sesuai untuk zaman ini. Jadi kita lihat bagaimana orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya dengan manusia dan kitab-kitab mereka. Seharusnya kitab manusia dikembalikan pada kitab Allah hingga orang tidak bergolong-golongan tapi bersatu dalam agama Allah, dalam tali Allah. Kalau ada perbedaan karena sifatnya interpretasi, mereka berlapang dada menyikapi hal ini. Tapi tetap mereka terikat dengan tali Allah. Kalau sekarang tali Allah mereka lepaskan, mereka gantikan dengan tali-tali sekte, kelompok, dan golongan. Padahal seharusnya tali Allah menjadi ikatan di antara kita. Perbedaan pendapat itu bersifat manusiawi. Tapi kalau kebenaran, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, sebagaimana Allah yang menjadi nurus samawati wal ard, Allah juga jadikan kitabnya sebagai nur yang menerangi jiwa kita. Bukan hanya nur, Allah juga namakan kitabnya ruh, hingga yang membawanya pun dinamakan ar-ruhul amin. Pada akhir surah Asy-Syura, bukan Syu'ara, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah telah kami wahyukan padamu wahai Rasulullah, ruh min amrina. Ini menjelaskan bahwa ini semua merupakan konsep ya yang langsung datang dari sisi Allah. Kata min amrina
menjelaskan bahwa datang dari Allah, bukan datang dari apa? Ulama, pembesar, ataupun para nabi dan rasul. Mereka hanya berperan menyampaikan amanat Allah. Nah, ruh ini yang akan menghidupkan manusia. Jiwanya akan menjadi terang benderang. Matanya akan dapat melihat dengan jelas, begitu pula akalnya. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau tidak mengenal apa itu Alkitab maupun iman sebagaimana diterangkan Al-Quran. Bukan berarti Nabi kafir atau Nabi musyrik, tidak. Tapi keterangan mengenai keimanan seperti yang terdapat dalam Alkitab, Nabi tidak kenal sebelumnya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami jadikan Quran sebagai nur. Dengan nur ini kami membimbing, menunjukkan siapa-siapa yang kami kehendaki dari hamba kami. Yang Allah kehendaki dengan sendiri siapa? Yang tidak menyombongkan diri, yang berhati bersih, yang mau menerima kebenaran. Ini yang akan mendapatkan hidayah Allah. Jadi jangan masyiah Allah, kehendaki disamakan dengan kehendak kita yang angin-anginan. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa wallahu la yahdil qaumadz zalimin wallahu la yuhibbu kulla affakin athim. Ini menjelaskan orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau orang yang beriman bertakwa, innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Artinya orang yang mendapatkan hidayah Allah harus mempersiapkan dirinya. Orang mau berangkat ke luar negeri harus persiapkan persyaratannya. Masa mau dapatkan hidayah Allah begitu aja, lenggang kangkung tanpa usaha? Katakan bahwa apa? Kehidupan surga itu mahal, dunia itu rendah. Jadi kita lihat ya, bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, nahdi bihi man nasya'u min ibadin wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau wahai Rasulullah benar-benar memberikan bimbingan petunjuk ke jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu jalan Allah, Tuhan semesta alam, yang kepunyaannya seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah segala perkara sebagaimana berjalan dengan ketentuan Allah juga akan kembali pada Allah. Fa'aina tadhhabun, kemana kalian akan lari? Jadi mengingat keterangan Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selama sebulan ini hendaknya waktu kita pergunakan sebaik-baiknya, bukan hanya membaca tapi tanpa memahami isinya. Karena Allah katakan afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Apa hati mereka tersegel? Nah, untuk orang Indonesia, bahasa Indonesia tersedia, buku tafsir juga tersedia. Kalau mereka punya kecintaan pada Al-Quran, kecintaan pada Allah, dengan mudah Allah akan bimbing dirinya nanti. Yahdi bihi man yasha. Baca ayat-ayat Quran, resapi, kemudian amalkan. Dan dalam suasana Ramadan, sebaiknya kita menjauhkan diri kita dari majelis-majelis perkumpulan yang tidak mengingatkan kepada Allah, akhirnya menjerumuskan dalam dosa, membicarakan aib orang lain, kejelekan orang lain, atau mengajak kepada pertentangan, fitnah, atau membawa berita-berita yang tidak baik. Hati yang sudah bersih kembali dikotori oleh dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, memasuki Ramadan, mari kita awali dengan kita bertaubat pada Allah dan banyak-banyak beristighfar kepadanya. Bertaubat kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar. Di samping kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat padanya, hendaknya kita meniatkan dalam diri kita untuk memberikan maaf kepada semua orang yang pernah berbuat aniaya kepada kita. Kita ingin dapat ampunan Allah, berikan juga ampunan maaf. Kalau Abu Bakar diperintahkan untuk memberikan maaf pada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, kepada orang yang memfitnah Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin putrinya. Bayangkan mereka menuduh berselingkuh. Ketika Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi membantu orang yang terlibat, di antaranya sepupunya yang bernama Mistah bin Utsatsah, Allah tegur, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Apa kalian tidak mau dapat ampunan dari Allah? Falyafu wal yasfahu. Ngapain ngingat-ngingat yang jelek?
Maafkan dan lupakan. Kalau kita buka jendela, kita lihat kebun yang indah. Anggurnya, apelnya, kormanya, berbagai macam aneka buah-buahan, hati kita nyaman. Coba kalau kita lihat di luar jendela alang-alang, duri, yang rimbun tanpa dibersihkan, bagaimana perasaan kita? Mengingat perbuatan orang lain yang buruk akan membuat hati tak nyaman. Tapi kalau kita maafkan, kita lupakan, kita mengharap kepada Allah untuk mendapatkan ampunan daripadanya, ini merupakan janji yang tak terhingga. In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana samian basira. Orang begitu suka memberikan maaf pada orang lain, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jangan kita bilang dia punya kejahatan, dia punya dosa begitu berat. Ketahuilah dosa kita juga banyak yang amat berat. Dari pelanggaran, keingkaran yang kita lakukan terhadap Allah dan nikmat-nikmatnya. Ingin tidak kamu mendapatkan ampunan dari Allah? Begitu hati mengikhlaskan kesalahan orang lain, jiwa kita akan kembali terang. Kita akan merasakan rasa manis dan kebahagiaan yang tidak kita rasakan dengan banyak hitung-hitungan terhadap kesalahan orang lain. Bahkan seringkali kita hitung kesalahan orang, lupa sama kesalahan dan dosa diri kita. Jadi bertaubat, beristighfar. Kemudian pada saat siam di siang hari, kita menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa, baik dengan lidah kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, ya, atau tangan kita, dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di celah-celah kita istirahat, kita membaca Al-Quran, menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, meresapi Al-Quran. Alangkah indahnya kalau di rumah Bapak Ibu tadarus Al-Quran, kemudian dibacakan terjemahannya untuk didengar oleh mereka semuanya. Berarti ayah ibu kan meringankan bebannya untuk menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita bagi tilawatul Quran sebanyak 5 kali, sehabis sholat subuh, sebelum subuh umpamanya, kemudian sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sebelum asar, setelah asar, begitu juga katakan sebelum maghrib, ya. Setelah sholat maghrib, kemudian masuk ke isya juga, kita membaca Al-Quran, walaupun tidak terlalu banyak, tapi dibaca dengan cara membagi-baginya sambil meresapi maknanya. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang lulus dari madrasah Ramadan. Dan jangan khawatir, orang begitu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, Allah akan lapangkan hati dan murahkan rezekinya. Innalladzina yatluna kitaballah, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca, mempelajari dan mengikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian yang kami berikan kepada mereka, mereka akan berada dalam suasana perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan lunasi ganjaran mereka dan tambahkan dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur. Dia maha pengampun lagi maha penyukur. Jadi setelah kita istighfar, bertaubat, kemudian memberikan maaf kepada saudara kita, membaca ayat-ayat Allah, meresapinya, membaginya, agar tidak terlalu berat buat kita. Kemudian di saat kita mampu bersedekah, kita bersedekah. Walaupun hanya bisyikki tamrah. Seperti anjuran Rasul pada khutbah menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar kita banyak-banyak bersedekah. Lalu para sahabat mengatakan bahwa apa? Semuanya sanggup. Tidak semuanya sanggup. Dijawab oleh Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun sebutir kurma kamu belah dua. Karena Allah akan berikan ganjaran yang sama. Bahkan bisa lebih besar kalau kita rela membagi sebahagian nikmat Allah yang ada pada kita. Allah akan balas dengan nikmat yang berlipat-lipat. Jangan dilihat dari banyaknya yang dikeluarkan, tapi nilai yang kita keluarkan. Kita bagi dari apa yang menjadi kebutuhan kita, milik kita. Beda dengan orang kaya walaupun mengeluarkan yang lebih besar.
Kemudian sholat dengan memperbanyak ruku dan sujud kita akan membuat dosa-dosa kita berguguran. Beban berat yang kita pikul juga akan menjadi ringan. Seperti ucapan Rasul, ya ayyuhan nas, inna anfusakum marhunatun bi'amalikum. Fafukuha bikathrati sujudikum. Atau bituli sujudikum. Bituli sujudikum. Jiwa-jiwa kalian tergadai oleh dosa-dosa perbuatan yang kalian lakukan. Maka bebaskanlah apa? Bebaskanlah apa? Bebaskanlah dosa-dosa yang menggadaikan kalian, membuat kehilangan kemerdekaan kalian dengan memperbanyak sujud kalian. Wa inna dhuhurakum thaqilatun bi'auzarikum. Punggung-punggung kalian penuh dengan dosa-dosa kalian. Fakhaffifu, bukan. Inna anfusakum marhunatun bi'amalikum fafukuha bikathrati istighfarikum wa inna dhuhurakum thaqilatun bi'auzarikum fakhaffifu anha bituli sujudikum. Wahai manusia, jiwa kalian ini tergadai karena dosa-dosa dan amal perbuatan kalian. Ini yang menjadi berat buat kita, yang membuat hidup kita nggak nyaman, hati kita menjadi gelap. Maka apa? Bebaskan dengan apa? Memperpanjang ruku kalian. Sedangkan punggung-punggung kalian berat dengan dosa yang kalian lakukan. Maka apa? Maka ringankan dosa kalian di punggung kalian dengan memperbanyak sujud kalian. Memperpanjang sujud kalian, ini akan meringankan istighfar dan sujud. Kemudian juga meringankan orang yang kerja pada kita di rumah, pembantu-pembantu kita. Berikan saat istirahat buat mereka. Jangan kita bebani mereka dengan pekerjaan macam-macam untuk menyambut saat berbuka puasa. Biarkan mereka juga beribadah seperti kita juga beribadah kepada Allah. Berikan waktu istirahat yang baik buat mereka. Jangan kita gerah kalau lihat mereka beristirahat. Kita beranggapan kita gaji mereka, masa mereka nggak bekerja dan beristirahat terus-terusan. Padahal kita juga mendambakan. Padahal kita mendambakan untuk apa? Mendambakan juga beristirahat seperti mereka. Jadi kita beranggapan seolah-olah kita ini tuan yang berkuasa pada mereka. Padahal mereka orang-orang yang membantu dan menolong kita di saat mereka beristirahat di hari Lebaran. Kita akan merasakan kehilangan bantuan yang amat berat. Jadi pertama-tama kita fokus ya, dengan kita bertaubat, beristighfar, memberikan maaf terhadap dosa kesalahan orang lain. Kemudian kita memperbanyak sholat-sholat kita di samping sholat sunnah, menyibukkan diri kita dengan banyak berzikir, terutama sekali membaca ayat-ayat Allah, meresapi dan merenungkannya. Ini semua merupakan amal-amal yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah, berbagi dengan kelebihan yang Allah berikan, ini merupakan amal-amal yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama salat. Dan Al-Quran berkali-kali dalam kitabnya menganjurkan orang untuk menginfakkan sebahagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya Ustaz Hamzah akan melanjutkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sudah dengarkan tadi bagaimana caranya kita untuk meraih rahmat, keberkahan dan maghfirah di bulan Ramadan. Meraih keberuntungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di bulan Ramadan dengan menjalankan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terutama sekali ya, bagaimana di bulan Ramadan ini, di bulan yang Allah muliakan bulan ini dengan sebab diturunkannya Al-Quran. Hendaknya benar-benar kita manfaatkan bulan ini untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Untuk benar-benar
membaca Al-Quran, memahaminya, ya, mentadaburi makna-maknanya, kemudian mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran tersebut. Tadi sudah diterangkan bagaimana Al-Quran ini sebagai asy-syafi'ul musyaffa', pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga sebagai nanti di akhirat, di samping memberikan syafaat tentunya bagi mereka yang benar-benar layak mendapatkan syafaat tersebut, yaitu benar-benar mereka yang akrab waktu di dunianya dengan Al-Quran, selalu membacanya, merenungi makna-maknanya, mengamalkan isinya. Itulah orang-orang yang layak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Karena Al-Quran di dalam keterangan Rasul yang lain, ya, bahwasanya Al-Quran itu imma dia menjadi hujjatun laka wa imma hujjatun alaika. Al-Quran bisa menjadi hujjatun laka, artinya hujjah, sebagai bukti argumen yang akan menguatkan, yang akan menguntungkan kamu. Ya, sebagai syafi' atau sebagai pembela bagi kita di yaumil qiyamah ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan membela kita. Ya, tentunya yang dibela mereka-mereka yang sejalan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bisa hujjatun 'alaika. Dia sebagai hujjah yang akan menyudutkan kamu, yang akan merugikan kamu, yaitu pada saat gimana? Pada saat perilaku kita bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Quran bilang ke barat, kita bilang ke timur. Ya, Al-Quran perintahkan sesuatu, malah kita meninggalkannya. Maka Al-Quran nanti menjadi hujjatun 'alaika. Arti hujjah yang memberatkan kita. Nah, ini begitu pentingnya kita itu memahami Al-Quran agar kita tahu apa itu petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran sering kita katakan dan sesuai dengan sabda Nabi, bahwasanya Al-Quran dengan membacanya aja kita sudah mendapatkan pahala. Ya, walaupun bukan di bulan Ramadan, minimal pahalanya setiap huruf kita dapat 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan seperti yang disabdakan oleh Nabi juga dalam khutbahnya, bahkan setiap ayat kita baca dalam Al-Quran itu sama seperti kita menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Ini apa semuanya? Iming-iming ini maksudnya apa? Apakah hanya dengan membacanya lalu kemudian kita akan mendapatkan pahala-pahala yang begitu banyak? Tidak, ini sebenarnya adalah dorongan dari Allah, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita benar-benar jadikan agar Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk bagi kita, sebagai nur bagi kita, sehingga kita tidak salah jalan. Allah katakan tentang Al-Quran ini, kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Hendaklah mereka merenungkan ayat-ayatnya. Ya. Jadi bukan hanya dibaca saja, tapi direnungkan ayat-ayatnya, maknanya itu direnungkan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan hendaklah dari ayat-ayat tersebut orang-orang yang memiliki akal fikiran dia itu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu. Karena dengan dia merenungi, dia akan melihat betapa luasnya ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Betapa indahnya petunjuk-petunjuk Al-Quran yang akan menyelamatkan dia di dalam kehidupan dia di dunia wal akhirah. Sebagaimana juga tadi sudah disebutkan ayatnya dalam surah Fatir,
orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab Allah. Ya, seringkali kita ulangi makna yatlu ini berbeda dari yaqra'u. Ya. Kalau yaqra'u memang artinya membaca. Kalau yatlu di samping bermakna membaca, ya, juga mengandung artinya memahami dan juga mengikuti petunjuk-petunjuknya. Allah sebutkan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, sungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab Allah kemudian dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, kemudian menginfakkan sebagian dari harta yang kami rizkikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan suatu perniagaan yang tidak bakal rugi. Nah, ini secara umum Al-Quran ya, menerangkan hal ini. Artinya kapanpun kita melakukan 3 hal pokok ini, ya, membaca kitab Allah, memahaminya, dan mengikuti petunjuk-petunjuknya, ini adalah merupakan guidance bagi kita di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian ya, tonggak yang kedua adalah dengan kita senantiasa mendirikan sholat, yang adalah ini merupakan hablum minallah, hubungan yang sangat erat antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendirikan sholat. Kemudian diikuti dengan wa anfaqu mimma razaqnahum, yang memberikan infak dari sebagian apa yang Allah rizkikan kepada kita. Ini adalah bagian atau tonggak ketiga dari hablum minan nas, hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ini adalah bentuk-bentuk amalan yang Allah katakan ini sebagai transaksi kita kepada Allah yang tidak akan merugi. Ya, karena setiap amalan yang kita lakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala minimal 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa melakukan 1 kebaikan, dia mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Ini minimal, dan akan dilipat gandakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai 700 kali lipat ganda. Ini di semua bulan. Akan tetapi kalau di bulan Ramadan ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi Allah lipat gandakan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan tadi dari 3 amalan yang merupakan tonggak dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dilakukan di bulan Ramadan maka itu lebih besar lagi pahalanya. Ya, lebih besar lagi pahalanya. Bahkan ya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala terangkan ya, salah satu malam di bulan Ramadan ada yang khairum min alfi syahr, itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Nah, ini adalah merupakan sesuatu karunia yang sangat besar yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu juga termasuk wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW dalam khutbahnya ketika ditanya oleh Sayyidina Ali, apa yang terbaik ya selain apa yang sudah disampaikan dalam khutbahnya tadi juga sudah diterangkan oleh Ustaz Husain, apa yang terbaik yang harus dilakukan di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, yaitu al-wara'u an maharimillah. Kita harus menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping tadi kita melakukan ibadah puasanya, kemudian kita baca Al-Qur'annya, kemudian kita laksanakan qiyamul lailnya, kita berinfak ya di bulan Ramadan, jangan lupa ya kita pun harus menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang. Ya, kita jaga telinga kita, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita jaga pandangan kita, jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hati kita,
ya, dari sifat-sifat buruk yang tadi disebutkan, yaitu ada sifat syirik, sifat kibir, sifat angkuh, sombong, membanggakan diri, wah paling hebat dia dirinya, ya, sifat hasud, dengki, kemudian juga riya. Ini adalah amalan-amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ya terkadang ya dia dilupakan oleh setan atau oleh keangkuhan diri sendiri, oleh hawa nafsunya, karena dia sudah banyak beramal, dia sudah banyak misalnya baca Al-Qur'annya, wah akhirnya dia bangga, dia riya, maka akhirnya amalan-amalan ini ya akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ya amalannya dilakukan dengan tidak ikhlas. Ini penting sekali memperbaiki hati kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya amal-amalan yang kita lakukan ya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun. Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyib. Ya, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara apa yang disampaikan Rasul dalam khutbahnya menyambut bulan Ramadan, pesan beliau untuk menyambung tali rahim kita. Apalagi yang terputus hubungannya, kesalahpahaman atau karena kesalahan yang dilakukan oleh mereka atau kita, maka menyambung, memelihara hubungan rahim ini merupakan amal yang akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan wasilu arhamakum, hubungi tali rahim kalian. Dalam sebuah riwayat bahwa rahim ini syajwatun min ismihir rahman ar-rahim, syajwati cabang dari nama Allah ar-rahman ar-rahim. Siapa yang menghubungkan rahimnya, Allah akan selalu melimpahkan rahmatnya. Man wasala rahimahu wasalahu Allah bi rahmatih. Tapi sebaliknya, wa man qata'a rahimahu qata'ahu Allah min rahmatih. Yang memutuskan rahimnya, Allah akan putuskan dari rahmatnya. Menjaga, memperbaiki hubungan rahim ini termasuk amal yang memanjangkan usia kita, menjauhkan dari bala hingga kita sampai pada ajal musamma. Juga mengampuni dosa-dosa kita, memurahkan rezeki kita. Oleh karena itu orang-orang yang rajin silaturahim dan mengharapkan ridha Allah, Allah hapuskan dosanya, panjangkan usianya, dan murahkan rezekinya. Kalau kita selalu ngotot dalam segala hal, berhitung dalam kehidupan dunia, maka di hari akhirat nanti akan berubah menjadi orang yang muflis. Muflis ini orang yang bangkrut. Kalau orang Bogor bilang gulinang gitu. Yang bangkrut bukan hanya modalnya, ya, bukan hanya keuntungan, tidak, modalnya semua hilang. Tapi orang yang hatinya luas, suka memberikan maaf, menghubungkan rahim, ini orang-orang yang bagaimana? Yang dirahmati Allah. Oleh karena itu dalam satu hadis, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah. Mau enggak kalian aku beritahukan siapa orang yang paling aku cintai dan paling dekat dari aku kedudukannya di hari kiamat nanti. Sahabat dengan sendirinya mau tahu apa itu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan ahasinukum akhlaq, orang yang paling baik, paling mulia akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap orang di sekelilingnya, hingga menjadi contoh dan aroma yang semerbak buat ajaran Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ahasinukum akhlaq alladzina ya'lafuna al-muwatta'una aknafa, yang suka merendahkan sayapnya, enggak menyombongkan diri di hadapan sesama orang yang beriman, kerabatnya, seperti orang yang lemah, tapi begitu berhadapan dengan musuh di medan laga berubah menjadi singa-singa. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yang mudah untuk mendekatkan orang dan juga didekatkan oleh orang. Tidak ada duri-duri, kesombongan, keangkuhan maupun kebanggaan. Jadi sebetulnya beragama yang benar itu
bukan hanya menghitamkan jidat kita, memanjangkan jenggot kita, juga melilitkan sorban kita di kepala, menghafal Al-Quran. Kalau semua tidak berbekas dalam hidup kita, maka sia-sia. Kemudian banyak-banyak selawat pada Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya melimpahkan selawat untuk nabinya. Malaikat penduduk langit diperintahkan berselawat pada Rasulnya. Lalu apa yang membuat kita menyombongkan diri untuk tidak berselawat? Dan seringkali Nabi diucapkan, disebutkan namanya, tapi tidak tergetar hati kita berselawat. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ini yang disebutkan namaku, tapi enggan untuk berselawat padaku. Padahal berselawat pada Rasul akan mendapatkan selawat dari Allah dan malaikatnya sebanyak 10 kali yang akan menerangi hidupnya. Oleh karena itu untuk zikir yang ringan, kita biasakan membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, astaghfirullahaladzim. Kalau bisa li wali walidayya, kemudian wali ahli baiti walil mu'minina wal mu'minat. Karena Nabi Nuh dia istighfarnya rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wali man dakhala baitiya mu'minan. Jadi walil mu'minina wal mu'minat. Begitu juga Nabi Ibrahim. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Nabi juga fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ahli baiti walil mu'minin wal mu'minat. Orang yang suka mohon ampun untuk saudaranya yang beriman, ya, bisa dibayangkan sebanyak orang yang beriman, dia mendapatkan hal yang sama. Amalnya sedikit, tapi balasannya apa? Jawaban dari Allah dan malaikatnya, walaka mithlu dzalik. Jadi kalau dia mohon ampun untuk miliaran orang yang beriman dari dulu sampai sekarang, bisa dibayangkan berapa banyak istighfar yang didapatkan. Dan subhanallah, begitu dia meninggal dunia, tiap doa orang yang beriman dia dapatkan. Oleh karena itu orang yang beramal kebaikan tidak pernah rugi sama sekali. Perbanyak istighfar astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ahli baiti walil mu'minina wal mu'minat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ahli baiti walil mu'minin. Kemudian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkaitan dengan istighfarnya Nabi Allah Yunus, Imam Ja'far as-Shadiq pernah mengatakan, ajaban li da'wati Yunus, sungguh menakjubkan doa Yunus. Awaluhu tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian wa ausatuhu tasbih, subhanaka. Diri dengan tasbih mensucikan Allah dari segala yang tidak layak bagi Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Dan akhirnya i'tirafun bidzambi, pengakuan dosa. Kelihatannya sepele, tapi dengan doa ini Nabi Allah Yunus, Allah selamatkan dalam perut ikan. Yang pertama mengarungi lautan dalam kapal selam yang Allah sediakan, ya. Dan selamat kembali ke tengah-tengah kaumnya. Di tengah-tengah, berapa jumlah pengikutnya pada saat itu? Fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lebih 100.000, ya, yang tadi hampir terkena azab Allah. Tapi begitu mereka menyesal, bertaubat, berjanji kalau Yunus kembali mereka akan beriman, 100.000 kaumnya. Ini semua karena apa? Di antaranya berkat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan dia orang yang banyak bertasbih pada Allah, dia akan menetap dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Jadi doanya tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yang menyelamatkan dia. Oleh karena itu penting kita banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengungkapkan syukur kita, malu kita kepada Allah. Nikmat begitu banyak, tapi ternyata banyak kita pergunakan dalam kemaksiatan. Allah memanggil kita untuk mohon ampun kembali pada Allah. Kita bersikap sombong membelakangi Allah, seolah-olah Allah yang butuh pada kita, bukan kita yang butuh pada Allah. Jadi ikhwan akhwat, apa yang kita sampaikan dari apa-apa yang kita dapatkan dari
pengalaman kita semua, dari keterangan Nabi kita Muhammad SAW, tuntunan ayatnya. Coba mari bersama-sama setiap hari Ramadan begitu bangun pagi, bangun di tengah malam kita sholat, membaca Al-Quran, kemudian kita beristighfar, kalau perlu cucurkan air mata, kemudian kita bersahur tanpa berlebih-lebihan, sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran. Setelah itu kita ingin beristirahat. Jadi betul-betul Ramadan ini akan menjadi tempat di mana jiwa kita diistirahatkan dari hawa nafsu kita. Menjadi orang yang merdeka, tidak terkekang, terjajah oleh berbagai macam keinginan hawa nafsu yang tarik-menarik hingga menghilangkan kesadaran kita semua. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semua agar dapat menjalankan ibadah puasa yang sebaik-baiknya. Allah ampuni dosa kita, masukkan dalam rahmat-Nya, keridhaan-Nya, berkahi kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga di tengah-tengah krisis ekonomi ini, dengan datangnya bulan Ramadan, yang berhutang dilunasi hutang mereka, dibebaskan insya Allah dari berbagai macam belenggu kehidupan mereka, yang sakit disembuhkan. Betapapun beratnya, rahmat Allah lebih besar dari apa yang dialami oleh hamba-hambanya dari kesulitan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pelajaran yang mulia yang dapat kita petik pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Baik, kita jumpa lagi esok. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Yusuf Bangkit, dan Anis Malim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.